Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sahabat sekalian, kali ini kita kembali bertemu di channel Trugel, Truja Otak Geliga. Pada kesempatan ini, seperti biasa, kita akan coba lagi membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan penterjemahan Al-Quran. Kali ini kita coba membicarakan satu kata yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat kedua. Saudara-saudara, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua ini terdapat satu kata yaitu lil mutakin, yaitu kalau kita baca ayat itu maka akan bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi yang menjadi permasalahan kita di sini atau yang menjadi bahasan kita pada kali ini yaitu kata-kata lil muttaqin. Jadi kalau secara keseluruhan bahwasanya terjemahannya zalikal kitabu, Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi itulah yang selalu atau yang selama ini kita lihat kalau kita baca atau kita buka terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kata lil muttaqin ini tidak ada terjemahannya yang kita lihat sampai saat ini selain daripada menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Persoalannya, kalau kita terjemahkan lil muttaqin itu menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa, di sini terjadi atau terdapat pengkhususan. Maksudnya Al-Quran itu hanya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa saja. Jadi kalau dengan demikian, Pak, kalau saya berpikir bahwasanya kalau orang bertakwa itu udah nggak perlu lagi Al-Quran sama dia sebab dia udah bertakwa. Yang menjadi masalah kan bagi kita yang belum bertakwa ini. Jadi saya berpikir dan saya berpendapat itu terjemahan itu adalah terjemahan yang ya bukan salah ya, tapi kalau menurut saya terjemahan yang kurang atau under translation. Kenapa? Karena dia dikhususkan kepada orang bertakwa. Padahal menurut saya kalau udah bertakwa tak perlu Al-Quran sama orang bertakwa. Sebab kalau udah bertakwa ini orangnya sudah terjamin pasti selamat dari api neraka. Masalahnya sekarang kalaulah kita buat persentase sekarang atau dalam konteks sekarang ini ya, manakah lebih banyak orang bertakwa sekarang daripada orang tidak bertakwa? Saya rasa kita sependapat bahwasanya kita akan menjawab sama-sama berpendapat bahwasanya lebih banyak orang yang belum bertakwa daripada bertakwa saat sekarang ini. Jadi oleh karena itu, kalau Al-Quran itu dikhususkan menjadi hanya bertunjuk bagi orang bertakwa, maknanya bagi orang yang belum bertakwa Al-Quran itu tidak menjadi petunjuk. Ini persoalannya. Jadi karena itu saya berpendapat bahwasanya kalaupun dari segi tata bahasa ya di situ ada lam yaitu lil muttaqin, walaupun ia lam itu fungsinya atau namanya sebagai lam milik, maksudnya lam yang menentukan kepemilikan takwa, tetapi lam milik tersebut tidak sesuai diterjemahkan sebagai lam milik. Kenapa? Karena dengan lam milik tersebut diterjemahkan dengan lam milik, itulah yang akan menjadikannya sebagai terjemahan yang pengkhususan, yaitu orang-orang bertakwa tadi. Padahal Al-Quran itu kan miliknya orang Islam atau orang mukmin. Jadi kalau saya lah ditanya bagaimana sepatutnya terjemahan daripada lil muttaqin itu, maka saya berpendapat lam lil milik di situ sebagai dari sudut tata bahasa tidak boleh diterjemahkan sebagai lam milik, tetapi mesti diterjemahkan sebagai lam taklil. Lam taklil ini bolehkah kita terjemahkan seperti itu? Menurut teori penterjemahan bahwasanya ada namanya teori context of situation atau konteks keperihalian keadaan. Maksudnya dalam konteks ini karena Al-Quran itu tidak boleh sebenarnya dikhususkan petunjuk bagi orang-orang bertakwa, tetapi semua orang, semua manusia berhak
mendapatkan Al-Quran. Maka oleh karena itu, lam milik di situ menurut saya mesti diterjemahkan dengan lam taklil. Sehingga dengan demikian, maka terjemahan yang tepat menurut saya adalah diterjemahkan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa, bukan bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa, maka siapa saja pun umat Islam yang ingin dan mau bertakwa, maka Al-Quran itulah petunjuknya. Itulah terjemahan menurut saya, terjemahan yang paling tepat berbanding dengan terjemahan bagi orang-orang bertakwa. Kenapa demikian? Yaitu tadi, karena kan kalau kita lihat kan lebih banyak lagi orang yang belum bertakwa daripada yang sudah bertakwa. Jadi oleh karena itu, kalau ada yang bertakwa itu mau bertakwa, dia apa? Apa petunjuknya? Ya nggak ada. Padahal Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin. Jadi oleh sebab itu, kita berpendapat bahwasanya terjemahan yang paling sesuai adalah lil muttaqin, itu mesti diterjemahkan menjadi petunjuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa, bukan khusus orang bertakwa saja. Inilah yang kita kita bicarakan atau yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dari penjelasan ini akan menambah satu informasi kepada kita tentang terjemahan Al-Quran. Jadi sekali lagi tonton sampai habis supaya jangan gagal paham, dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Semoga channel ini akan tetap, insyaallah akan bermanfaat bagi kita untuk masa-masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?